Bab 18. Mendengar apa yang dikatakan bos, Sebastian Han merasa malu. Tidak ada kejutan, tapi ada satu masalah. Bagaimana menjelaskan kepada Julia Su jelas merupakan masalah besar. Bos, apakah Anda memiliki pengalaman menyembunyikan uang pribadi? Jika ditemukan, bagaimana Anda menjelaskannya? Sebastian Han bertanya kepada bos. Bos itu tertawa kosong dan berkata, Anda bertanya kepada orang yang tidak tepat. Masalah menyembunyikan uang pribadi adalah masalah keterampilan. Saya tidak punya pengalaman di bidang ini. Sebastian Han memutar matanya secara langsung, tetapi karena dia mendengarkan dengan sangat serius, dia tidak menyangka bosnya hanya bermain-main dengannya. Bos juga menunjukkan ekspresi canggung di wajahnya, dan melanjutkan, apa yang kami laki-laki lakukan untuk menghasilkan uang? Kami membelanjakannya untuk istri. Bagaimana kami bisa melakukan hal yang memberontak seperti menyembunyikan uang pribadi? Seperti saya tidak punya pikiran seperti ini. Untungnya, saya telah bekerja keras seumur hidup, bukankah hanya untuk wanita yang bahagia? Pada zaman kuno, Raja Zhou Yu tertawa untuk pujian, dan suar bermain dengan para pangeran. Wu Sangui memimpin tentara Qing kelulus untuk Chen Yuan, dan meninggalkan tangisan 6 talenta tentara, dan kemenangan pertama. Marah karena keindahan kata-kata. Sejak zaman kuno, para pahlawan telah sedih oleh kecantikan, tetapi kita semua adalah pahlawan yang hebat. Sebastian Han menarik napas dalam-dalam dan berkata, kamu benar-benar keluar dari wilayahmu, tidak sopan dan tidak sopan. Bos itu tersenyum dan mengusap wajahnya dengan canggung. Ketika tiba saatnya, Sebastian Han pergi ke pintu perusahaan. Julia Su keluar dari perusahaan dan melihat Audi lagi dengan ekspresi terkejut. Mengapa kamu mendapatkan mobil itu kembali? Julia Su bertanya tidak percaya. Dia tahu temperamen Vivi Lan. Dia bertekad untuk mengganti mobil. 10 sapi tidak bisa dibawa kembali. Di hadapan Vivi Lan statusnya sangat rendah dalam pikirannya. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Ada keajaiban di dunia, tetapi keajaiban semacam ini tidak akan pernah terjadi pada Vivi Lan. Masuk ke mobil dan bicarakan, kata Sebastian Han. Julia Su merasa seperti sedang bermimpi. Apakah ibunya tiba-tiba menyadarinya dan mulai menghargai Sebastian Han? Apa yang terjadi? Katakan padaku. Setelah masuk ke dalam mobil, Julia Su tidak sabar untuk bertanya. Jika Vivi Lan benar-benar mengubah sikapnya terhadap Sebastian Han, dia akan sangat senang. Ahem. Sebastian Han berdeham dan berkata, apakah kamu percaya pada keberuntungan? Keberuntungan? Keberuntungan tidak bisa menangani ibuku, kata Julia Su. Saya membeli mobil kemarin, dan ada undian di toko 4S. Saya kebetulan menjadi pemenang yang beruntung. Beli satu dan dapatkan satu gratis, kata Sebastian Han dengan sungguh-sungguh. Julia Su pertama kali memandang Sebastian Han dengan heran, dan kemudian ekspresinya menjadi suram. Kemudian, dia memandang Sebastian Han dengan kagum dan berkata, oh, kamu sangat luar biasa, kamu memenangkan hadiah, beli satu gratis satu. Sebastian Han merasa bersalah, dengan keringat dingin di dahinya, menatap lurus ke depan, dan berkata, itu benar. Julia Su memiringkan pahanya yang seputih salju dengan tangan di pinggulnya, dan berkata, dalam hal ini, aku juga akan menggambar lotre. Sebastian Han tiba-tiba tampak pahit, dan berkata, lebih baik menghentikannya, aktivitas orang lain sudah berakhir. Sebastian Han, apakah Anda memperlakukan saya sebagai orang bodoh? Bisakah saya mempercayai omong kosong semacam ini? Julia Su melarikan diri dalam sekejap, dadanya bergetar karena marah, dan pasang surutnya ganas. Sebastian Han sendiri tahu bahwa alasan ini konyol, tetapi dia benar-benar tidak bisa memikirkan cara lain. Satu-satunya kebetulan yang tersisa terkoyak, dan dia hanya bisa mengakui, saya membeli yang lain. Ini benar-benar kaya. Julia Su cemberut, menjadi semakin ingin tahu tentang berapa banyak uang pribadi yang dimiliki pria ini. Tetapi dia masih berkata pada dirinya sendiri dalam hatinya. Rasa cuek berubah menjadi rasa ingin tahu, kekayaannya adalah bisnisnya, apa hubungannya dengan ini? Ketika saya kembali ke rumah, saya tidak memberitahu Vivi Lan dan Gifon Su tentang membeli mobil lagi, karena takut menakuti mereka. Setelah makan malam, Julia Su kembali ke kamar dan mulai berbicara di telepon dengan Lily Shen. Topiknya adalah tentang pangeran piano kecil yang dikabarkan di internet. Sebastian Han berbaring di lantai dan mendengarkan dengan tenang. Dia juga diam-diam memeriksa internet dengan ponselnya memikirkan sensasi yang ditimbulkannya benar-benar tidak kecil. Sejumlah besar penggemar berteriak untuk menggali pangeran piano kecil itu. Bahkan seseorang memanggil suaminya, membuat Sebastian Han terdiam beberapa saat. Pagi-pagi keesokan harinya, setelah lari pagi, Sebastian Han mengirim Julia Su untuk bekerja seperti biasa, dan kemudian pergi ke gedung Mingzu, yang juga disebut gedung piring terbang oleh penduduk setempat. Atap gedung berbentuk raksasa dis. Bentuknya juga menyerupai jamur, yang termasuk dalam bangunan ikonik Cloud City.
Dis di lantai atas adalah Crystal Restaurant, restoran barat paling terkenal di Cloud City. Jika Anda ingin makan di Crystal Restaurant, Anda harus membuat janji setidaknya 1 minggu sebelumnya. Restoran dikelilingi oleh jendela setinggi langit-langit yang menghadap ke seluruh kota awan, dan kaca di kaki juga terbuat dari teknologi khusus yang dapat memproyeksikan lingkungan yang berbeda. Ada juga orang pemberani yang akan membiarkan restoran menghapus semua efek khusus saat bersantap, dan secara intuitif melihat 100 meter di bawah kaki jurang, bersantap di udara. Ketika Sebastian Han tiba di restoran, dia meminta meja depan untuk menemukan seorang manajer. Manajer adalah pria parubaya berusia 40-an. Tidak seperti orang biasa, dia sangat gesit dan mengenakan pakaian formal, seperti pembantu rumah tangga bangsawan. "Tuan, apa yang Anda butuhkan?" Manajer bertanya pada Sebastian Han. "Pada tanggal 22 bulan ini, saya ingin mengambil alih seluruh restoran." "Uang tidak menjadi masalah," kata Sebastian Han. "Seluruh restoran dikontrak, dan itu hanya terjadi sekali. 2 tahun lalu, seorang pria kaya melamarnya di Crystal Restaurant. Itu menimbulkan sensasi besar pada saat itu. Saya tidak tahu berapa banyak wanita yang saya iri, dan kejadian ini juga merupakan pernikahan dengan Sebastian Han. Urusan keluarga Su sangat kontras, dan banyak orang membandingkan dua hal ini." "Tidak masalah, apakah Anda memerlukan pengaturan khusus?" Manajer setuju dengan senang hati, membuka restoran untuk menghasilkan uang. Karena dia mengatakan bahwa uang bukanlah masalah, aspek lain tentu saja tidak menjadi masalah. "Bisakah Anda memberi saya piano di tengah restoran?" Sebastian Han bertanya. "Tidak masalah, apapun permintaannya, selama uangnya cukup, kami akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda," kata manajer. Setelah tinggal untuk membahas beberapa detail, Sebastian Han pergi setelah membayar deposit. Pelayan di restoran tidak bisa tidak memikirkan hal sensasional tentang Yun Cheng 2 tahun lalu, dan beberapa gadis kecil menunjukkan ekspresi bodoh. "Saya berharap saya juga bisa bertemu dengan orang kaya. Jika dia bisa membawa seluruh restoran untuk menunjukkan cintanya kepada saya, itu akan sangat membahagiakan." "Hei, aku tidak tahu wanita mana yang begitu bahagia, berapa banyak orang yang akan membuatku iri kali ini. Kalian mulai bekerja, hanya memimpikannya hal semacam ini," manajer berkata dengan jijik ketika dia melihat pelayan melakukan nimpo. Mandor berlari ke manajer dan bertanya, "Manajer, tuan muda kaya yang mana ini?" Manajer menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu betul. Melihat wajahnya, tetapi setoran ratusan ribu telah dibayarkan, seharusnya tidak ada masalah. Sejak tanggal 21, kami tidak akan menerima tamu dan bantuan." Dia mengatur adegan. "Hal ini tidak bisa salah." Petik 2. Mandor itu mengangguk berulang kali. Fakta bahwa seseorang telah memesan restoran dengan cepat dibocorkan oleh pelayan, menyebabkan banyak gelombang di Cloud City. Bagaimanapun, itu sudah membuat sensasi 2 tahun yang lalu, dan kali ini pasti akan membuat iri banyak wanita lagi. Perusahaan Su. Selama istirahat makan siang, Lily Sen pergi ke perusahaan lagi untuk memberitahu hatinya. Setelah pangeran piano kecil muncul, dia tidak tahu cara makan dan tidak bisa tidur di malam hari, dan seluruh orang berubah. Julia Su telah membujuk obsesi Lily Sen berkali-kali, tetapi Lily Sen seperti keledai yang keras kepala, tidak dapat menariknya kembali. "Julia, ada terlalu banyak pesaing di istana ini. Apa yang harus aku lakukan jika aku tidak bisa menandingi barang-barang centil itu?" Lily Sen menatap Julia Su dengan sedih. Julia Su memandang Lily Sen dan berkata, "Bagaimana kamu bisa kalah dari mereka dengan sosok dan penampilanmu? Ini adalah pangeran piano kecil ini. Kamu hanya melihat bagian belakangnya, jadi kamu tidak takut bahwa dia adalah monster yang jelek." Lily Sen memegang dadanya dengan kedua tangan dan membuat gerakan. Mendengar kata-kata Julia Su, dia tiba-tiba tampak galak dan mengancam, "Saya dapat memperingatkan Anda bahwa pangeran tampan di istana ini tidak akan menerima fitnah apapun. Dengan Anda. Bagaimana denganku?" Julia Su bertanya sambil tersenyum. Lily Sen menggertakkan giginya, dan berkata dengan muram, "Aku akan memotong Jinlan bersamamu dan menghancurkan cintaku. Kamu akan kehilangan aku sepenuhnya di masa depan." Julia Su terdiam beberapa saat, dan berkata, "Bagaimana saya mendengar kata-kata ini? Sepertinya seseorang memberitahu saya ketika saya di sekolah, tetapi kemudian, saya tidak memegang kaki saya dan menangis dan berkata bahwa saya buta dan disukai. Bajingan." Potong. Lily Sen melengkungkan bibirnya dan berkata, "Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan pangeran piano kecil? Sekarang bajingan ini masih menghubungiku." Dia menangis dengan penyesalan, "Aku bahkan tidak repot-repot melihatnya." Selama sekolah, Lily Sen hanya berukuran sedang. Dia mengatakan bahwa gadis ke-18 berubah. Dia benar-benar berubah dari itik jelek menjadi angsa.
Anak laki-laki yang tidak menyukainya di masa lalu akan menunjukkan cinta mereka padanya setiap kali teman sekelas bersatu kembali, dan mereka tidak sabar untuk sujud di bawah rok delimanya. Saya menyarankan Anda, jangan terlalu banyak menaruh emosi padanya. Dia hanya pandangan belakang bagi Anda. Anda tidak tahu apa-apa tentang penampilan, kepribadian, dan latar belakang keluarganya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa semakin besar harapan, semakin besar kekecewaannya. Bukankah kamu tidak tahu? Julia Su mengingatkan. Lily Shen menundukkan kepalanya. Dia telah memikirkan masalah ini sendiri, tetapi dia tidak bisa menahan pesona pangeran piano kecil itu. Setiap kali dia melihat video, semua kekhawatirannya menghilang. Tidak masalah, selama dia belum pernah menikah, dan aku tidak menabrak tembok selatan atau melihat ke belakang, hidupku akan selalu gila sekali, kata Lily Shen. Pada saat ini, Yi Han Su tiba-tiba tiba di kantor, memegang setumpuk file di tangannya. File-file ini harus ditandatangani oleh Anda, kata Yi Han Su dengan wajah tidak senang. Sejak Julia Su menjadi pemimpin proyek, dia telah menjadi bawahan Julia Su, yang membuatnya sangat tidak yakin. Bagaimanapun, dia juga yang paling berharap menikah dengan keluarga Han. Orang yang sebenarnya adalah bawahan Julia Su. Ngomong-ngomong, pernahkah kamu mendengar bahwa seseorang telah memesan restoran kristal lagi, kata Yi Han Su. Restoran kristal, Lily Shen bersemangat ketika dia mendengar ini, dan bertanya, apakah itu restoran kristal di gedung UFO? Apakah ada restoran kristal lain di Yuncheng? Saya tidak tahu tulisan tangan anak kaya dan muda yang mana. Setelah itu, Yi Han Su melirik Julia Su dengan wajah mengejek, dan melanjutkan, saya ingat, Anda juga yang ke-22. Menikah, mereka semua adalah manusia, jadi mengapa ada kesenjangan yang begitu besar? Bab 19. Melihat ejekan Yi Han Su yang menutupi mulutnya dan terkekeh, Lily Shen tidak marah. Bagaimana dengan tanggal 22, apa yang bisa diwakilinya pada hari yang sama? Kata Lily Shen. Yi Han Su sengaja menggunakan masalah ini untuk mengejek Julia Su, karena Lily Shen mengambil percakapan, tentu saja dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk terus mengejek Julia Su. Itu tidak berarti apa-apa, itu hanya celah. Bagaimanapun, itu terjadi pada hari yang sama. Bahkan jika saya tidak mengatakan apa-apa, saya tidak dapat menghentikan orang luar untuk mengingat tanggal 22 3 tahun yang lalu, kata Yi Han Su. Ada begitu banyak hal yang terjadi pada hari yang sama, jadi bukankah kamu hanya perlu melihatnya? Apakah itu ada hubungannya denganmu? Balas Lily Shen. Yi Han Su mendengus dingin dan berkata, bagaimana jika itu tidak masalah bagi saya? Setidaknya saya tidak memiliki pria yang boros, dan orang yang akan saya nikahi di masa depan. Anda bahkan tidak dapat membayangkan betapa kayanya keluarganya. Adalah. Lily Shen mendengar Julia Su menyebutkan bahwa uang tunai Jinyu adalah hadiah pertunangan yang sangat luar biasa, dan latar belakang keluarga pihak lain pasti tidak sedikit, dan Yi Han Su memang orang yang paling menjanjikan. Apakah kamu tidak pernah mendengar tentang yang kaya dan dalam seperti laut? Menunggu untuk menjadi wanita yang mendalam, kata Lily Shen. Yi Han Su sama sekali tidak peduli dengan kata-kata ini, dan berkata dengan penuh kemenangan, bahkan jika kamar kerja yang dalam membenci seorang wanita, saya lebih suka menjadi wanita yang marah di rumah yang penuh dengan merek terkenal daripada menikahi seorang pria yang adalah murid dan memiliki makanan yang lembut. Julia Su benar-benar tidak bisa mendengarkan lagi, dan berkata dengan dingin, Yi Han Su, tidak ada yang lain, kamu bisa keluar. Pada tanggal 22, ini adalah hari yang baik, tetapi bagi sebagian orang, ini adalah tragedi. Yi Han Su berjalan dengan memegang arsip, penuh ejekan. Setelah Yi Han Su pergi, Lily Shen memandang Julia Su dengan wajah jelek dan menghiburnya. Julia, jangan dengarkan omong kosong ini, wanita seperti ini hanya mulut yang kejam. Julia Su tersenyum pahit, dan berkata, pada tanggal 22 3 tahun yang lalu, saya benar-benar putus asa. Dia benar, tapi sekarang, saya sudah ingin mengemudi. Aku tidak tahu bajingan mana itu. Aku harus memilih pada tanggal 22. Bukankah ini ditujukan padamu dengan sengaja? Lily Shen tampak marah. Waktu yang sensitif seperti itu pasti akan menyebabkan beberapa wanita berlidah panjang di Yuncheng untuk memulai membahas Julia Su ketika saatnya tiba, pernikahan harus dibandingkan lagi. Ini adalah pengaturan seseorang. Pada tanggal 22, itu bukan milikku. Bagaimana bisa dikatakan bahwa itu sengaja ditargetkan padaku? Julia Su tersenyum pahit. Kakaknya terlalu membelokkan sikunya. Lily Shen baru saja berbicara dengan marah. Dia tahu bahwa insiden ini tidak akan benar-benar ditujukan pada Julia Su, tetapi tidak dapat dihindari bahwa Julia Su digosipkan kali ini. Lupakan saja, ini sudah 3 tahun, hatimu seharusnya sangat kuat, bahkan jika seseorang dengan sengaja menyebutkan hal-hal 3 tahun lalu, tidak peduli, kata Lily Shen.
Julia Su mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, saya dapat menahan pukulan apapun, dan hidup sekarang sangat baik untuk saya." Pada akhirnya, ada Ferrari merah yang diparkir di sebelah Audi Sebastian Han, dan keduanya dibandingkan dan dihukum. Dan pria yang berdiri di sebelah Ferrari, meskipun tidak bernilai 3.000 dalam hal panjangnya, tetapi dalam masyarakat di mana uang adalah aturannya, Ferrari cukup untuk melampaui penampilan apapun. "Kakak, apakah kamu di sini untuk menjemput pacarmu dari pulang kerja?" Pria itu bertanya pada Sebastian Han. "Istri," kata Sebastian Han. Dia mengenal pria ini. Selama 3 tahun terakhir, dia diam-diam menyaksikan Julia Su pulang kerja. Dia juga muncul dari waktu ke waktu, dan orang yang dia tunggu juga Julia Su. Pria itu bernama Yang Peng dan dia menyukai Julia Su sejak lama. Bahkan setelah Julia Su menikah, dia tidak menyerah karena dia tahu bahwa Julia Su menikah dengan menantu yang boros. Dia pernah memberitahu Julia Su bahwa selama Julia Su mau bercerai, dia bisa menghilangkan semua rintangan menikah dengan Julia Su, memberi Julia Su pernikahan yang sensasional di kota. "Ya, saya menikah di usia yang begitu muda. Saya tidak terlalu beruntung. Wanita yang saya sukai menikah dengan sampah, tetapi saya tahu bahwa dia tidak membiarkan sampah itu menyentuh dalam 3 tahun terakhir. Selama dia ingin, saya akan selalu Anda bisa menikahinya," kata Yang Peng. Sebastian Han mengangkat alisnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketika Julia Su muncul setelah pulang kerja, Yang Peng tidak sabar untuk berjalan ke sisi Julia Su. "Selamat datang di musim panas, saya telah memesan restoran, mari temani saya makan malam," kata Yang Peng. Julia Su tidak tertarik pada Yang Peng. Baik bagi Yang Peng untuk menyukainya, tapi itu hanya keributan yang tidak dapat diperoleh. Yang Peng adalah playboy terkenal. Dia tidak pernah memiliki banyak yin-yang dan yan-yan di sisinya, dan telah berganti gadis, sahabat itu seperti ganti baju. "Yang Peng, belumkah aku menjelaskan kepadamu dengan jelas, aku sudah menikah," kata Julia Su. Yang Peng tersenyum tipis, dan berkata, "Sampah itu, apa hak untuk memilikimu, dan kamu tidak membiarkannya menyentuhnya selama 3 tahun, dan tidak ada hubungan antara kalian berdua. Mengapa kamu harus mempermalukan dirimu sendiri?" Petik 2. Saya tahu Anda takut bahwa wanita tua dari keluarga Su akan tidak setuju, tetapi jangan khawatir, saya dapat meyakinkan Anda bahwa selama Anda setuju, saya akan meyakinkan wanita tua itu, kata Yang Peng. "Maaf, suamiku datang untuk menjemputku." Julia Su selesai berbicara dengan dingin, dan berjalan menuju Sebastian Han. Yang Peng terkejut untuk sementara waktu, orang yang baru saja berbicara dengannya ternyata adalah suami sampah Julia Su. "Saudaraku, aku tidak berharap kamu menjadi sampah dalam legenda. Kamu sangat terkenal untuk bertemu." Yang Peng mencibir dan menatap Sebastian Han. Sebastian Han berkata dengan nada datar, "Tidak apa-apa jika kamu tidak mengecewakanmu." Yang Peng mencibir, ternyata itu sampah, dan dia hanya bisa menelan amarahnya ketika dia dimarahi oleh hidungnya. "Aku bisa memberi Julia Su kehidupan yang lebih baik. Apa yang bisa kamu berikan padanya? Titik kenalan akan hilang dengan sendirinya, mengapa repot-repot menundanya?" kata Yang Peng. "Oh, apa yang bisa kamu berikan padanya?" Sebastian Han bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Peng melirik Ferrari dengan penuh kemenangan dan berkata, "Apakah Anda memiliki mobil sport semacam ini? Saya punya 3 di garasi saya. Saya juga bisa menutupi seluruh restoran kristal untuknya. Bisakah Anda melakukannya?" Kebetulan berita ini pecah hari ini, dan Yang Peng mengeluarkannya untuk mengejek Sebastian Han. Tentu saja, dengan kekuatan ekonomi Yang Peng, dia bisa melakukannya. 3.000, berhenti bicara omong kosong dengannya, pulanglah. Julia Su, kopilot, mendesak. "Pernahkah kamu mendengar, kita akan pulang." Sebastian Han tersenyum sedikit. Melihat Audi pergi, Yang Peng sangat marah hingga kata-kata Sebastian Han melukainya. "Buang-buang barang, cepat atau lambat aku akan mendapatkan Julia Su. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan hatinya, aku akan berhubungan seks dengannya, kamu sampah menungguku untuk menidurimu." Yang Peng menggertakkan giginya dan berkata. Kembali ke rumah, ekspresi Gifon Su dan Vivi Lan tidak cantik. Mereka juga tahu tentang restoran kristal. Titik waktu sensitif ini terlalu tidak bersahabat bagi Julia Su. Lelucon 3 tahun lalu jelas akan disebutkan lagi. Tetapi di depan Julia Su, kedua tetua tidak menyebutkan masalah ini. Mereka tidak ingin mengungkap bekas luka Julia Su, tetapi menatap mata Sebastian Han dengan lebih tidak puas. Setelah makan, Gifon Su memanggil Sebastian Han dan berkata bahwa dia akan jalan-jalan. "Sebastian Han, tanggal 22 3 tahun lalu, ingat?" Gifon Su berkata dengan tidak puas. Sebastian Han mengangguk dan berkata, "Hari ketika aku menikahi Julia." Gifon Su mendengus dingin,
dan berkata, kamu masih tahu bahwa pada hari yang memalukan ini, wajah keluarga kita hilang pada hari itu. Sebastian Han tetap diam dan menunggu yang berikut. Restoran Crystal dikemas pada tanggal 22, dan masih ada setengah bulan lagi. Rasa malu keluarga Su kami pasti akan diangkat lagi. Saya tidak ingin Julia sedih. Anda menemukan alasan untuk membawanya keluar. Untuk bermain, tinggalkan saja Yun Cheng, kata Gi Fonsu. Sebastian Han menarik napas dalam-dalam dan berkata, Julia sekarang bertanggung jawab atas proyek Chengxi, dan dia memiliki banyak pekerjaan setiap hari. Bahkan jika dia bepergian, ini bukan waktu yang tepat. Bepergian? Apakah saya membiarkan Anda bepergian? Saya hanya tidak ingin menghadapi insiden ini di Julia. Anda bisa menjadi tidak berguna dan menelan. Mengapa putri saya harus menderita bersama Anda? Kata Gi Fonsu, semakin marah dan emosional. Lebih bersemangat, lelaki tua dari keluarga Su meninggal tak lama setelah Julia Su menikah. Dia banyak mengeluh tentang mengapa dia tidak bisa meninggalkan hal yang baik untuk keluarganya bahkan sebelum dia meninggal, tetapi bencana seperti itu malah datang. Aku tahu kamu untuk kebaikan musim panas, tapi tolong percayalah, aku tidak akan membiarkan dia diganggu oleh siapapun, kata Sebastian Han ringan. Rumah. Vivi Lan meraih tangan Julia Su dan berkata dengan ekspresi tertekan, aku semua kuyu. Aku sibuk selama ini. Julia Su tersenyum dan berkata, ini sangat sibuk, tetapi sangat memuaskan, dan saya harus bekerja keras, untuk tidak membiarkan kerabat itu memandang rendah Anda. Vivi Lan menyentuh kepala Julia Su dan berkata, ini benar-benar putri yang baik, tapi aku tidak bisa membiarkan diriku bekerja terlalu keras, atau ibuku akan merasa tertekan. Yah, bagaimana kalau keluar untuk bermain dan bersantai dalam beberapa hari? Ketika Julia Su mendengar ini, dia menebak apa yang ingin dilakukan Vivi Lan, dan tersenyum dan berkata, Bu, Anda tidak ingin saya pergi bermain pada tanggal 22. Vivi Lan tahu bahwa Julia Su Bing Sue pintar. Karena dia telah berbicara segalanya, dia berhenti bersembunyi dan berkata, Ibu hanya tidak ingin kamu mendengar orang-orang itu bergosip, dan kamu belum meninggalkan Yun Cheng selama bertahun-tahun. Sekarang di rumah, kondisinya bagus, saatnya keluar dan bertemu dunia. Bu, banyak hal di perusahaan yang menunggu untuk saya tangani. Dan jangan khawatir, saya tidak keberatan jika ada yang berbicara tentang saya. Mereka tidak dapat menyakiti saya, kata Julia Su acuh tak acuh. Masalah ini layak untuk banyak wanita. Iri, tapi dia tidak. Setelah menjadi pemimpin proyek, masa depan bisa diharapkan. Selama dia bekerja keras, dia bisa mendapatkan semua yang dia inginkan. Adapun Sebastian Han, Julia Su tahu bahwa dia berubah untuk dirinya sendiri, dan mungkin suatu hari di masa depan, dia tidak akan lagi menyia-nyiakan orang-orang itu, yang membuat Julia Su penuh harapan untuk masa depan. Lagi pula, jika aku pergi pada saat yang kritis, bagaimana jika Eric Su menjadi didambakan untuk posisiku lagi? Julia Su melanjutkan. Vivi Lan menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi.